Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pembelajar dan pengajar kesadaran ya. Baik, sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai kita syukuran atas nikmat, rahmat dan pertolongan dalam kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bang Afan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutin program kita, program pembacaan daily reflection untuk para pembelajar ya, sistem kedirian gitu. Sekarang kita pilih yang Oktober ke-7. Oktober ke-7 ini bahwa apa ya? Bagi seorang pencari spiritual. Jadi bagi seorang yang ingin mencari atau mencari kesejatian ya, keinginan dan keterikatan, desire dan attachment itu menghambat kemajuan. Jadi keinginan itu bukan sekedar ingin sesuatu sebenarnya, tetapi menunjuk pada rasa kurang dalam diri gitu ya. Jadi keinginan itu bukan sekedar saya kepingin sesuatu, tapi itu keinginan ini dia itu sebenarnya salah satu jenis ego gitu ya. Salah satu jenis ego. Makanya kalau terikat di jenis ini dan tidak mau dilampaui, ya anda bakal mengalami kemajuan spiritual gitu. Selain itu ada juga attachment. Jadi upaya mempertahankan identitas atau rasa aman. Jadi dia melekat. Jadi melalui attachment itu, ego itu mempertahankan diri. Saya tidak mau mati, saya tidak mau larut gitu. Nah, upaya untuk mempertahankan itu, artinya ketika ego ini mau dibongkar, dia menjadi tidak aman. Sinyal tidak aman itu rasa takut gitu. Jadi saat keduanya muncul, sebenarnya itu yang harus diserahkan tuh bukan hanya objeknya, objek dari desire, objek dari attachment, tetapi sebenarnya itu konteksnya gitu ya. Jadi harus ada penyerahan konteks. Dan itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Jadi konteks ego ini itu membawa kemanusiaan itu mengalami bencana terbesarnya. Konteks ego itu. Yang pertama, diri itu tidak bisa kembali ke Tuhan. Konteks ego gitu. Seperti itu. Diri tidak bisa layar jiun dia. Meskipun beragama, meskipun. Karena pemahaman kita sekarang itu agama bukan soal melarutkan konteks ego, tetapi soal atribut-atribut yang profan. Layar jiun dia. Bagaimana melarutkan konteks ego? Nggak mungkin bisa. Makanya di dalam tradisi spiritual itu diperkenalkan
kayak Mursi, Rosu, gitu-gitu. Itu adalah yang akan melarutkan konteks ego. Makanya di dalam tasawuf itu kan mesti harus fana dulu ego itu pada mursidnya, baru dia sampai pada Allah gitu. Karena nggak mungkin dia sampai pada Allah itu dalam konteks ego. Maka ini harus diirsat, ya, dibenarkan kembali. Harus dibenarkan. Dalam hal ini ego itu nanti dia beroperasi di dalam dua apa itu? Dua dimensi, ketuhanan dan kasemimiha gitu, dan kamieha. Oh, ini lain lagi dia. Ego pada kamieha itu harus selesaikan di dimensi 5-6 gitu ya. Ego pada ketuhanan itu juga uh, sendiri lagi babnya gitu. Jangan dicampur, itu dua struktur yang berbeda. Seperti itu. Jadi ini godaan terbesar gitu ya. Godaan terbesar. Dan itu harus diserahkan kepada konteks ketuhanan. Nah, dalam tradisi spiritual tidak mungkin konteks ego ini bisa menyerahkan diri kepada Tuhan kecuali dia mau diirsat gitu ya. Kecuali mau diirsat. Jadi sebenarnya itu tanpa adanya tanpa adanya proses irsat, maka diri dalam kemanusiaan kita itu tidak bisa kembali ke Allah. Layar jiun, tidak mungkin karena struktur diri itu sudah dikuasai oleh konteks ego gitu kan. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh semua yang mengaku beragama. Beragama itu mula-mula mestinya memang sahadatnya harus la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pendasaran dirinya harus benar. Muhammad Rasulullah itu adalah suatu pendasaran diri yang pada Tuhanan yang hadir di dalam kemanusiaan. Gitu. Ada hal yang memang tidak apa. Jadi seolah-olah beragama itu urusan sekedar mazhab fikih, ya. Mestinya dalam beragama itu adalah mazhab bagaimana melarutkan konteks ego pada saya. Itu kritik kita kepada keberagamaan hari ini. Seolah-olah hanya menghukumi hukum badan. Ya, ya, tapi itu suatu tahapan perkembangan lah. Ya, suatu tahapan perkembangan di dalam masyarakat. Jadi kita tidak melihat bahwa, terutama dalam Islam gitu ya, tidak melihat suatu masyarakat yang punya kurikulum untuk melarutkan ego. Gak ada itu. Gak ada. Barat sudah punya kurikulum untuk melarutkan ego. Ada psikoanalisis, ya kan? Mazhabnya banyak. Bahkan di dalam perkembangannya
Sekarang itu mereka sudah punya mazhab keempat untuk mengatasi dampak dari kepribadian yang direkonteks yang direkonteks dari konteks ego gitu. Ya kan? Kalau kita lihat toriko-toriko di barat yang sekarang mursid-mursidnya itu mereka rata-rata menguasai mazhab dalam psikologi. Kayak mursid toriko Halwatia yang dari Amerika itu, yang Robert Frager ya, Pak Roger ya itu. Roger ya. Roger Frager itu psikolog. Dia memahami betul objek material ego ini. Ada Toriko teman saya itu di Bandung. Untuk menjadi muridnya susahnya minta ampun. Didatangkan psikiatri untuk menganalisis struktur egonya gitu. Wah ini saya bilang, wah ini, tapi memang dia muridnya terbatas. Tapi nanti di masa depan itu nanti yang akan bercahaya. Bahwa betul kami setelah masuk ini itu mengalami transformasi struktur kepribadian. Awalnya memang personal, lama-lama dia akan menjadi keluarga dengan struktur kepribadian yang ilahiyah gitu. Ya kan? Memang lama belajarnya, sedikit sekali muridnya itu. Namanya tarekat kudusia. Bahkan itu tidak dianggap sebagai yang mutabarah dalam Jakman. Oh, tapi metodenya dia luar biasa, enggak langsung, enggak ngantri. Biar kami ada yang nggak diterima gitu. Enggak, ini strukturnya ini kami nggak bisa atasi. Jadi dia sudah kayak apa ya, perlakuannya itu kayak, ini cerita teman saya loh, cerita teman saya gitu. Kayaknya teman saya ini nggak bisa keterima gitu. Kamu kayaknya tidak bisa menjalani proses ini. Jadi dia udah scanning dulu, udah scanning. Cerita teman saya gitu. Oh, saya bilang itu masa depan itu masa depan. Karena memang persoalan terbesar dari diri itu soal struktur ego gitu. Struktur ego. Jadi kita coba lihat kembali ya, kita ingat yang kemarin bahwa sistem kedirian itu kan aku dengan saya. Ini penting, ini kategori kunci. Saya dibagi dua, hulu dengan lalo. Lalo nanti dibagi dua lagi, kolalo, kakolalo. Kakolalo. Nah, itu. Saya ini kan punya apa? Saya yang utuh ini mengalami peristiwa-peristiwa sehari-hari. Saya ini kan alami peristiwa. Lalu kan kemudian peristiwa itu oleh konteks aku yang hadir dibuat menjadi struktur pribadi. Struktur pribadi pada saya muncul istilah kepribadian. Kepribadian itu, kepribadian diri itu kepribadian yang dibuat oleh konteks aku berapa, itu penting gitu. Makanya dia kalau kita dalam Toriko itu kan
setelah kita bayat, kita mesti merekontekstualisasi kepribadian kita. Kan kepribadian D3 ini namanya kepribadian mazmumah. Ya. Setelah bermursid nanti akan mulai dilarutkan yang mazmumah menjadi kepribadian mahmudah. Kan gitu. Itu proses spiritual seperti itu. Nah, kadang-kadang proses rekontekstualisasi kepribadian ini itu tidak berjalan karena ego sudah terikat, sudah punya keinginan dan sudah punya kemelekatan. Gitu. Dan lain-lain. Seperti itu. Itu tugas spiritual, tugas agama itu adalah merekontekstualisasi struktur kepribadian masyarakatnya dari kepribadian mazmumah menjadi kepribadian mahmudah. Hasilnya apa? Nggak ada proses itu. Nggak ada. Lihat saja masyarakat Islam sedunia gitu kan. Mazmumah. Mazmumah. Bahkan menjadi penyebar teror. Ya. Artinya ya mereka nggak paham. Kayak gitu dia. Jadi para pembelajar pendasaran diri itu, diri itu harus tahu persoalan sesungguhnya bahwa pada saya itu sudah ada struktur kepribadian dan itu strukturnya pasti dari konteks D3. Awal-awal struktur itu. Dari situ kita bisa paham gitu, oh dulu Nabi itu di usia-usia berapa gitu kan. Dibedah dadanya, dibedah struktur kepribadiannya. Karena memang ketika di awal-awal itu, saya itu struktur kepribadiannya pasti dari konteks D3. Ya kan? Harus dibedah itu dadanya. Biar menjadi struktur yang mahmudah. Tanpa pembedahan struktur itu, maka bencana kemanusiaan itu akan terus berlanjut sampai sekarang, ke masa depan gitu ya. Seperti itu. Bencana kemanusiaan itu ada dua sebenarnya. Tidak bisa, saya itu tidak memiliki, tidak bisa kembali ke Allah. Karena strukturnya itu struktur ego gitu. Itu yang dihancurkan nanti. Dihancurkan di dunia sampai di neraka gitu. Kan nggak bisa kembali dia. Nah mestinya itu apa ya? Ada konteks baru. Ada konteks baru di dalam menjelaskan ayat-ayat soal ketersiksaan diri itu. Karena kepribadiannya nggak cocok ke neraka, ke surga gitu. Kepribadiannya nggak cocok. Jadi misalnya gini, saya itu punya badan, punya jiwa. Lihat mama saya berkelahi sama bapak saya gara-gara uang. Itu event-event penting. Ini hanya bahan baku aja ini. Bahan baku yang akan menjadi struktur kepribadian saya. Tetapi yang memasak peristiwa itu menjadi struktur kepribadian itu konteksnya gitu. Jadi
satu peristiwa itu bisa berbeda struktur kepribadiannya tergantung karena konteks aku pada saya. Kan gitu. Jadi yang paling pokok dipahami itu adalah bahwa pada saya itu ada kehadiran konteks aku. Pada saya ada kehadiran konteks aku tertentu. Tulis dulu. Diingat-ingat gitu, diingat-ingat. Nabi dibelah dadanya itu peristiwa spiritual gitu. Jadi pada diri Nabi itu dibersihkan struktur-struktur yang didapat dari masyarakat hasil interaksi dengan manusia, lalu digantikan dengan struktur ilahiyah sehingga bisa punya kepekaan gitu ya, kepekaan. Kan gitu. Jadi kalau ada masalah pada saya, itu perhatikan konteks aku yang hadir. Kalau ada masalah pada saya, perhatikan konteks aku yang hadir. What am I? Cara kontemplasinya. What am I? Sama, saya pun juga begitu menghadapi hari-hari tagihan itu. What am I? Sampai tadi subuh, apa ya, kayak ya masih belajar. Saya belajar, begini dia caranya itu. Masih upgrade. Struktur kepribadiannya itu harus di-upgrade dari dimensi 10. Karena setiap konteks aku itu dia sudah punya pengetahuan sendiri, sudah punya pengalaman sendiri. Jadi pada konteks aku ini dia sudah punya huluha kalau bahasa menanya itu. Huluha itu ada dua artinya. Huluha itu sebagai meaning, basis makna, dan punya arah. Huluha itu dia bahasa munanya itu basis nilai, ya, basis value, dan bagaimana value itu menjadi struktur perilaku, arah. Dia arah. Itu huluha. Mari kita coba lihat satu-satu huluha dari konteks aku. Seperti itu. Jadi, coba kita lihat huluha setiap konteks aku. Di D3 itu kan kemarin kita sudah bahas ya. Kemarin kan baru sampai D5 tuh, belum sampai D6. D3 itu ada posisi absolut A dan ada posisi absolut B. Itu D3, mutlak ya. Itu teman-teman yang ikut MTLOC dia lihat modulnya, posisinya mutlak. Itu pengetahuan
saya dari konteks aku D3. Pengalaman saya adalah pengalaman narsistik. Lihat dalam diskusi-diskusi. Setiap posisi itu akan mengingkari posisi yang lain. Kalau terjadi rebutan kepentingan. Apakah A ini mutlak, B ini mutlak? Itu tetap mutlak kalau konteks aku D4 udah enggak. Posisi A dan B itu dia menjadi relatif. Makanya muncul kategori A dan B. Artinya A relatif terhadap B, B relatif terhadap A. Maka dia didankan. Kata dan itu mengandung posisi yang relatif. A atau B atau itu menunjukkan suatu posisi mutlak yang harus menyingkirkan yang lain. Tidak bisa kerjasama. Oke. Seperti itu. Jadi sudah ada relatif. Padahal masih tetap itu. AB itu masih. Tapi maknanya, huluhannya sudah lain. Seperti itu. D5 bagaimana? D5 sudah lain lagi pengetahuan dan pengalamannya. D5 itu, gimana tuh D5? Ini penting ya, bahwa setiap konteks aku itu punya pengetahuan, punya pengalaman yang berbeda-beda. Pada saya, D5 sudah lebih tinggi lagi pengetahuannya. D5 itu pengetahuannya adalah sebenarnya A itu absolut atau A itu relatif, B relatif, B absolut. Ini adalah suatu conditioning, suatu kondisional, suatu kondisional aja. Coba copot kondisionalnya. Maka A dan B ini, A atau B ini sebenarnya adalah suatu keutuhan. Mereka itu bukan lagi si A, si B, tapi sebenarnya dia adalah si AB, si AB dia. Jadi di dalam kesadaran murni, si AB ini berarti dia medan kesadaran murni. Gitu. Medan kesadaran murni. Medan kesadaran murni. Makanya disebut unconditional. Maka si A dan si B itu adalah sesungguhnya si AB. Utuh dia. Yang utuh itu kalau dikondisikan pakai konsep, maka muncul keterpisahan yang relatif atau keterpisahan yang mutlak kalau secara persepsi.
Seperti itu. Jadi pada akhirnya kan yang ada adalah medan kesadaran murni gitu. Bahwa kemanusiaan inilah satu medan kesadaran. Hanya saja nanti medan kolektif dia. Jadi si A dan si B ini menjadi AB kalau kesadaran diri itu tidak pakai konsep. Tidak pakai konsep. Jadi muncul istilah di sini uh, uh, medan kolektif. Medan kolektif dari kesadaran. D6 lain lagi D6. Lain lagi. Bahwa sebenarnya kalau di D5 itu alam ini itu adalah alam yang ini adalah medan kesadaran gitu. Tiada konsep di situ. Medan kehadiran. Nah, gitu kira-kira. Jadi si A dan si B itu menjadi utuh dalam suatu medan kehadiran. Dia menjadi terpisah karena juga suatu medan suatu konteks kehadiran D4. Kalau D6 lain lagi dia. D6 itu pada akhirnya kita akan gambar. Ada medan AB. Suatu medan kehadiran. Lalu pada medan kehadiran ini, gimana tuh gambarkannya ya? Jadi si AB ini sebagai suatu medan kehadiran. Nah, si AB ini itu menerima. Jadi ada ragam konteks nyumbang dia. Nyumbang. Jadi dalam medan kehadiran itu tumpang tindih antara konteks aku D3, D4, D5, D6. Ya kan? Tumpang tindih. Lalu menjadi medan kolektif. Ya kan? Medan kolektif ini itu nanti medan kolektif ini itu lalu dibagi secara lokal. Nah, lokalitasnya itu di lokalitas. Ini namanya lokalitas. Di lokalitas di tubuh satu orang, lokalitas di tubuh di keluarga. Jadi onde-ondenya itu yang tiga ini menyebutnya apa tuh ya? Ini harus paham nih biar enggak ini. Yang ini adalah lokalitas dari medan non-lokal. Non-lokal atau medan kesadaran kolektif. Dari sumbangan berbagai macam konteks aku dalam dunia hari ini. Itu kira-kira. Oh, ini harus pintar ngajar ini. Dan tidak ada yang diingkari bahwa memang lokalitas dari non lokal itu dia bisa dilihat sebagai D3, satu tubuh bisa dilihat relatif dalam satu keluarga dan seterusnya gitu. Ini D3-nya di sini A, ini baru A dan B dan seterusnya gitu. Inilah perbedaan yang disebut dengan paralaks.
perbedaan pengetahuan dan pengalaman dalam memahami kenyataan. Nah, jadi ada medan kolektifnya, non lokal, ada medan lokalnya. Medan lokal inilah yang kita organisasi. Ya, tak? Medan lokal ini yang kita organisasi. Menjadi keluarga, menjadi suku, komunitas. Makanya dia harus dipastikan bahwa suatu komunitas itu memeriksa dominan dari konteks aku yang akan menjadi medan kesadaran kolektif mereka. Gitu. Nggak boleh, misalnya di komunitas kita nggak boleh D3. Kenapa? Berbahaya itu. Maka di situ sebenarnya komunitas itu sedang menyumbang di dalam medan kesadaran kolektif, kayak cloud gitu loh. Ada medan cloud-nya itu kan, di cloud. Sumbang situ semua, baru ambil dari situ. Seperti itu. Dalam buku Power Force, saya mau tanya dulu, siapa yang belum punya buku Power Force? Beli satu dulu, beli satu. Siapa yang belum punya buku Power Force? Seperti itu. Itu pemahaman ini yang D6 ini diringkas dalam satu model. Ada operan konteks aku menyumbang makna dan arah dalam kesadaran kolektif. Lalu kesadaran kolektif tadi itu diorganisir menjadi unit-unit lokal. Mungkin gitu cara baca. Tapi membaca ini itu membutuhkan pemahaman penguraian seperti ini. Ini adalah penyederhanaan dari uraian D3-nya itu begini, D4-nya begini, D5-nya begini, D6-nya begini. Jadi lokalitasnya itu ada yang lokalitas yang mutlak, ada lokalitas yang relatif. Gitu. Seperti itu. Jadi ini medan. Jadi pada akhirnya Indonesia itu kan suatu lokalitas dari kesadaran kolektif, ya. Indonesia itu berapa dia? Medan kok apa ya? Jadi gimana sih kita harus gini dulu deh. Nah, ini server kolektif cloud-nya gitu kan. Server kolektif. Server kolektif ini nanti setiap orang itu menyumbang dicatat di sini. Jadi menyumbang di dalam database kolektif. Menyumbang dalam database kolektif. Itu sebagai konsekuensi dari bahwa orang Indonesia itu membuat struktur tertentu dari konteks aku. Gitu. Jadi konteks aku itu dicatat di dalam database kolektif.
Ya, dicatat dia. Jadi dia masuk ke sini dulu, lalu ini diterima ke sini. Itu gimana? Apa itu? Ya kayak gini lah kira-kira. Lalu katakan 270 juta orang Indonesia itu, dia kan 270 juta ini dihadiri oleh konteks aku yang mana? D3 lah. Nah itu 270 juta tadi menyumbang setiap saat di dalam database kolektif. Nah ini kemudian di lokalitas itulah jatahnya Indonesia. Sementara orang Mamarika, ya mereka juga menyumbang database kolektif. Menyumbang. Menyumbang semua. Masalahnya yang mereka sumbang D4. Ya, yang mereka sumbang D4 gitu. Maka di negaranya lebih maju. Nah, di sini eh, apa? Di sini kemudian tuh pendidikan kita itu semua D3. Jadi apa ya? Eh, kita mengandalkan katakan baca doa, tapi dari konteks D3. Sementara orang barat itu enggak baca doa, tapi dia menyumbang dalam kesadaran kolektif itu D4 gitu. Dia kembali ke dirinya. Ya, ketika perang ya menang D4 lah. Ya, sampai ada teman saya tuh betul-betul bikin saya sakit hati. Bang, itu gimana itu, Bang? Kan Ayatullah Khomeini itu kan dianggap wali kutub untuk satu negara itu. Kok dihajar sama D4? Asal, asal. Kok nggak berkutik dia, Bang? Gimana doa-doanya? Waduh, di dunia itu ada hukum kayak begini, Bos. Ada hukum, apa yang kamu sumbang, itulah yang kamu terima. Ini hukum dunia nih. Berlaku seperti itu. Tetap saja orang barat itu paham hukum dunia. Kita itu hukum akhirat kita pakai untuk dunia. Padahal kata Nabi, nek dunia sendiri, akhirat sendiri, jangan dicampur-campur. Itu kamu tadi itu mencampur-campur. Jadi kamu yang salah. Pergi gitu. Kritik-kritik itu kamu salah. Hukum dunia itu untuk hukum dunia, hukum akhirat untuk hukum akhirat. Gitu. Itu. Jangan kamu campur-campur kayak gitu. Hukum karena dunia itu sudah punya sistem kolektif. Termasuk di keluargamu di sini nanti medan kolektif itu nanti dia hanya menampilkan. Jadi konteks aku itu disimpan dalam catatan kolektif. Teman-teman bisa baca itu di buku Power Force sambil lihat-lihat beda bukunya. Baca sendiri itu kalau kamu nggak punya pendasaran pemahaman kayak begini, itu kamu nggak akan mudeng. Itu tingkat tinggi sudah. Jadi beli-beli. Ya beli, nanti dioret-oret lagi modelnya itu. Jangan jauh-jauh Bang, nota ini Bang, kapan? Udah akhir bulan itu udah selesai dia. Ini lagi belajar dari atas ini. Tiap subuh saya belajar itu. Tiap subuh ada babnya. Tenang Mas Imam. Nanti kalau babnya udah utuh, wah itu nanti kamu harus uh, jual kambing 7 untuk mempelajarinya. Oke, jadi di PF itu penguraian ini hanya diberi penjelasan sedikit. Ya, ada sedikit sekali. Hanya operan kayak gini toh. Artinya operan itu menyumbang makna dan arah dalam kesadaran kolektifnya. Tapi kan operan itu operan pada aswar, ya toh? Operannya pada camim, operannya imam. Jadi konteks aku pada saya itu di
database kan. Yang itu akan dikembalikan ke Aswad sebagai kondisi lokal. Nah, inilah iman kepada kodo dan kodar. Ini kodonya ini. Gitu. Nah, saya pikir dulu orang Indonesia ini kan iman kepada rukun iman ke-6 itu sudah selesai. Rukun iman ada, saya pikir begitu. Lalu kemudian itu dulu saya tidak tanggung-tanggung. Jual mobil 4 untuk kopdar, kupikir bakal laku keras ini Power Force. Karena dia menjelaskan secara ilmiah rukun iman yang ke-6. Bahwa setiap konteks aku itu menulis kodo yang akan menjadi kodar dalam peristiwa lokal. Canggih itu bahasanya. Habis uangku, Indonesia masih belum minat baca buku Hawking. Asli. Aduh, ini parah ini. Parah. Setiap jadi kan kita kan berpikir kan sini saya kan, ini saya yang personal, ada saya yang non lokal. Itu adalah energinya, itu adalah makna yang didapat dari operan yang hadir pada saya gitu. Nah itu iman kepada kode dan kode. Itu dibaca lagi di PF ya, dibaca lagi di PF. Makanya Hawking itu merasa betapa saya sudah membuat model untuk menyelamatkan kemanusiaan. Dia berpikir dengan model itu dia akan dapat Nobel. Enggak. Gitu dia, gitu dia. Jadi baca modelnya itu harus pintar. Bahwa konteks aku yang hadir pada saya itu akan menyumbang di dalam database kolektif sebagai file untuk peristiwa-peristiwa lokalmu. Nah, kira gitu cara bacanya. Gitu ya Mas Imam ya. Jangan sebut-sebut nota mulu Mas Imam, bisa getar saya ini dalam. Tapi aman itu Mas Imam. Pokoknya saya tiap subuh dapat bab baru. Tenang, tenang pikirmu, tenang rosomu. Ya, dan ini pun akan berlalu jarene. Karena itu bukan tagihan, tapi sudah kewajiban yang harus ditanaikan gitu dari konteks aku. Dibaca lagi Power Force ya. Maksud saya itu saya suruh kamu beli 3 itu, ya toh. Kalau saya lagi membahas kayak begini, kamu cepat ambil Power Force, lu catat gitu loh, catat. Kalau besok saya bahas ini, oh ini ada di buku DE, kamu catat di DE gitu. Maksudnya kayak anak pesantren gitu loh, belajarnya. Jadi bukunya harus ada dulu. Nanti ketika ada beda buku gini, ada kelas-kelas apapun, kamu langsung catat. Oh paham aku sudah ini. Maksud itu begitu gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bang Answar. Terima kasih, teman-teman. Ya, jangan lupa ya, bagi alumni ataupun yang mau daftar MTLOC besok, kita ketemu di mentoring TLOC ya. Ini pendaftaran terakhir, insya Allah. Baik, terima kasih. Kita bertemu besok, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.